Pemprov DKI Jakarta resmi memperpanjang pembatasan sosial berskala besar tahap ketiga dan untuk mengetahui perkembangan terkini tentang pelaksanaan PSBB dan persiapan new normal di Provinsi DKI Jakarta, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam Pak Wagub. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, ini langsung saja pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemarin sudah memperpanjang PSBB tahap ketiga. Apakah ini akan menjadi tahap terakhir 4 Juni nanti dan sejauh ini evaluasinya bagaimana Pak Wagub? Ya, jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Anies, kita memasuki PSBB tahap 3. Ya. Pak Gubernur menyampaikan kita semua berharap tahap 3 ini menjadi tahap penghabisan. Tentu dengan syarat. Nah, ini syaratnya yang kita harus diskusikan. Memang ada penurunan berapa minggu terakhir, namun penurunan belum signifikan. Ya. RO-nya sudah mencapai angka 1,1. Kalau nanti angkanya di bawah 0,8, apalagi 0,7 di bawah 1 tersebut, nah kita berharap bahwa PSBB tahap ketiga ini di Jakarta bisa menjadi PSBB penghabisan. Memang di PSBB ketiga ini ada yang sangat krusial, yaitu memasuki masa akhir Ramadan, memasuki malam takbiran, Idul Fitri, dan silaturahmi, Lebaran sebagaimana budaya kita, dan juga yang tidak kalah penting memasuki masa mudik. Nah, untuk itulah kami memastikan bahwa dengan terpaksa memberlakukan PSBB tahap 3. Dan kami juga sebelumnya mengeluarkan Pergub 41 memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar PSBB tahap 3. Ada sanksi denda, sanksi sosial, sanksi administrasi, bahkan sanksi pidana. Karena kami berharap di minggu terakhir Ramadan ini menjadi minggu yang paling penting supaya semua warga taat menjaga jarak, menggunakan masker, berdiam di rumah, tidak perlu mudik, tidak perlu bersilaturahmi keliling. Pak Wagub tadi Anda mengatakan bahwa tahap 3 ini adalah tahap penghabisan dengan syarat RO di bawah yang angka tadi Anda sebutkan. Begitu, artinya kalau syaratnya ini tidak terpenuhi, artinya Pemprov DKI masih membuka peluang untuk perpanjangan PSBB tahap keempat begitu. Saya ingin penegasan di situ Pak Wagub. Ya, jadi kami dalam menetapkan masa PSBB, kami Pemprov tidak sendirian. Pak Gubernur dan kami seluruh jajaran gugus tugas penanganan COVID di DKI Jakarta itu melibatkan para ahli, ya, dan tentu itu menjadi dasar juga melihat angka-angka penurunan, angka-angka peningkatan, angka kematian, angka kesembuhan, angka isolasi mandiri dan sebagainya. Semua angka-angka data-data di lapangan itu menjadi sumber dalam berbagai kebijakan yang kami ambil. Memang kita semua berharap, Pak Gubernur, semua warga tentu kita berharap ini menjadi PSBB terakhir. Syaratnya apa? Ayo di masa terakhir ini kita tingkatkan rasa syukur kita dengan cara disiplin, patuh, taat. Supaya kita bisa mengalami peningkatan yang signifikan sehingga di bawah 1. Itu harapan kita. Kalau itu di bawah 1, tentu itu menjadi pertimbangan kita untuk memulai satu etapa baru, satu masa baru. Artinya tapi kalau misalnya tidak sesuai syarat masih membuka peluang untuk perpanjangan begitu ya. Saya ingin penegasan itu Pak Riza. Ya jelas kalau tidak memenuhi syarat ya sangat dimungkinkan gitu loh. Kan untuk kita ingin ada penurunan. Kalau tidak turun malah yang terjadi peningkatan, ya itu sangat berbahaya. Maka untuk itu kami mengajak seluruh warga untuk taat, disiplin dan patuh. Pak Riza, selain menetapkan PSBB tahap ketiga, Pemprov DKI juga mengeluarkan aturan di mana setiap masyarakat harus membawa surat izin untuk keluar dari DKI. Apa pertimbangan saat mengeluarkan kebijakan itu sebetulnya Pak Riza? Jadi data menunjukkan bahwa pada tahun sebelumnya tidak kurang dari 7 juta warga Bodetabek itu keluar dalam rangka mudik. Nah kalau ini yang terjadi, apa yang akan kita alami, maka virus akan menyebar ke seluruh pelosok negeri dan mereka akan kembali ke Jakarta setelah mudik akan membawa virus kembali. Ini sangat berbahaya, maka akan terjadi peningkatan, penyebaran, penularan virus yang luar biasa. Ini harus kita hindari. Artinya apa?
warga tidak ada pilihan. Ya. Semua harus taat, patuh, dan disiplin. Nah, kalau selama ini dihimbau, masih ada yang nakal menggunakan berbagai cara, jalur tikus, jalan tikus, dan berbagai, ini bakal berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Bagi keluarga kita, nenek, kakek, orang tua, dan keluarga, kerabat, semua sangat berbahaya. Oke. Ya, pemerintah dengan terpaksa mengeluarkan Pergub 41 disiplin dan mengeluarkan Pergub 47 tentang surat izin keluar masuk. Jadi nanti siapa saja yang ingin keluar masuk Jakarta harus memenuhi syarat, Oke. yaitu surat izin keluar masuk. Kalau tidak bisa. Nah, surat izin ini bagi siapa? Bagi 11 sektor yang dikecualikan dan ketentuan lain, yaitu diplomat, petugas polisi, petugas tol, petugas ambulan, pemadam kebakaran, petugas logistik, kesehatan. Bukan sebagai semua orang. Orang lain yang di luar 11 dan petugas tadi tidak boleh. Jadi kita semua warga biasa yang tidak ada hubungan dengan 11 sektor tidak boleh mudik. Jadi jelas aturannya, tidak boleh mudik. Surat itu hanya bagi 11 sektor yang tadi yang dikecualikan. Oke, Pak Wagub, saya mau tanya bagaimana sebetulnya mekanisme pengecekannya di lapangan, bagaimana memastikan bahwa surat izin tersebut asli, tidak kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jeda. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita masih terhubung melalui sambungan Skype dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Pak Riza, saya akan lanjutkan tadi sebelum break saya sudah bertanya, Anda juga sudah menjelaskan soal ada 11 sektor yang dikecualikan untuk tidak perlu menunjukkan surat izin, tapi yang masyarakat ingin tahu, yang kita juga ingin tahu, bagaimana sebetulnya mekanismenya pengecekannya di lapangan dan bagaimana memastikan surat izin tersebut tidak itu asli, tidak palsu, dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, begitu Pak Riza? Nana, tadi salah. Bukan tidak perlu yang 11 sektor. Justru 11 sektor yang dapat mengurus izin keluar masuk. Dan beberapa petugas yang seperti saya jelaskan, TNI, Polri, petugas pemadam kebakaran, petugas ambulan, mobil jenazah, mobil logistik, gitu. Diplomat, organisasi asing, itu yang lembaga tinggi negara, itu yang bisa mengurus. Yang 11 sektor yang bisa mengurus ya? Bisa mengurus. Di luar itu tidak bisa mengurus, apalagi keluar. Ngurus aja nggak bisa, apalagi keluar. Nah, bagi yang di luar tadi tidak bisa mengurus, ketika mengurus izin nggak bakal dapat ya. Nah, bagi yang dapat mengurus izin, di situs kami, korra.jakarta.go.id, sudah kami sampaikan di situ, jangan coba-coba memasukkan surat izin, ya. Denda sampai 12 miliar, bisa dipenjara sampai 12 tahun. Itu melanggar undang-undang pemalsuan surat keterangan dan undang-undang ITE. Di halaman pertama kami sudah memperingatkan. Kemudian mereka harus memenuhi syarat-syarat seperti surat keterangan sehat, surat keterangan dari RT RW, surat keterangan dari perusahaan, pas foto, KTP, dan lain-lain. Kemudian mereka nanti masuk situs, masuk ke aplikasi setelah mendapatkan surat izin melalui online. Nanti kalau keluar dari Jakarta, di titik-titik perbatasan sudah kami tentukan, nanti akan diperiksa. Artinya ada 12 titik perbatasan yang akan mengecek begitu ya, surat izinnya, betul Pak? Dari titik checkpoint tersebut dicek. Bagi yang tidak bawa pasti tidak bisa keluar. Atau tidak bisa masuk. Kemudian bagi yang membawa nanti di-scan di situ. Ada QR code-nya, ada quick response code-nya dilihat. Jadi tidak mungkin palsu, pasti yang palsu ya ditangkap di tempat lah. Dengan sangat mudah kami bisa membedakan mana surat asli dan surat palsu. Jangan coba-coba masukkan suratnya. Ya, Pak Riza, tapi apakah dengan mengeluarkan aturan permintaan surat izin ini Pemprov DKI meyakini dapat menekan angka penyebaran begitu? Jelas sekali, karena tidak sekarang ya mohon maaf kalau ada yang biasa pembantu rumah tangga, supir, tidak bisa lagi, atau tenaga pekerja lainnya keluar masuk yang tidak ada hubungan 11 sektor atau beberapa poin tadi yang saya sebut, ya tidak akan bisa keluar. Jangankan keluar, dapat ngurus surat izin udah nggak bisa, apalagi keluarnya. Nah, mohon maaf untuk itu, mohon patuh disiplin. Dan kami juga minta keluarga yang ada di kampung mengingatkan, telepon, lewat video call bisa, untuk mengingat tidak perlu mudik. Nanti pemerintah akan mencarikan cuti bersama setelah virus corona. Nanti ayo sama-sama kita mudik bareng. Tapi tidak di bulan Idul Fitri ini, nanti cari bulan hari yang tepat. Ya, Pak Riza, tapi di sisi lain itu ada kekhawatiran soal gelombang kedua dengan kembalinya para pemudik dari daerah. Antisipasi dari Pemprov DKI ini untuk mencegah gelombang kedua seperti apa? Karena kan akan sulit sebetulnya kalau kemudian mereka yang sudah pulang ke kampung halaman kembali lagi ke DKI Jakarta, Pak Riza. Ya justru dari surat ini salah satunya adalah menekan, menghindari terjadinya gelombang kedua.
Kalau memang sudah ada yang kemarin-kemarin, yang 2 minggu sebelumnya, 3 minggu pulang, tanpa surat izin, begitu masuk nggak akan bisa masuk. Oke. Kami pastikan tidak akan bisa masuk. Oke. Sampai betul-betul Jakarta normal kembali. Setelah itu tidak mungkin masuk. Oke, begitu sudah keluar tidak bisa masuk lagi begitu ya menurut Pemprov DKI Jakarta. Tapi di sisi lain ini Pak Riza, pemerintah pusat sudah mulai merencanakan pola new normal. Kita harus beradaptasi dengan kehidupan new normal. Apakah kemudian Pemprov DKI sepakat dengan rencana pola new normal ini meskipun kasus pertambahan positifnya terus bertambah, Pak Riza? Jadi kan begini, ini ada 2 hal yang harus dipahami. Di satu sisi ya angkanya masih naik, belum mengalami penurunan. Karena itu pemerintah DKI melakukan pengetatan, bukan pelonggaran. Kami tidak pernah melakukan pelonggaran. Kenapa kami pengetatan? Karena kami ingin adanya penurunan yang baru sedikit itu terus menurun ke bawah sampai dengan signifikan penurunan atau RO0-nya sampai di bawah 1. Itu harapan kami. Nah di sisi lain kami memahami pemerintah pusat ingin bahwa perlu ekonomi bergerak, kehidupan berjalan kembali. Di sisi lain juga memang kita pahami virus ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Terus sampai kapan kita mau hidup seperti ini? Nah untuk itu kami coba mencari jalan tengah. Jalan tengahnya apa? 1, kita melakukan perketatan dengan melakukan PSBB tahap ketiga yang kita harapkan menjadi PSBB penghabisan. Namun dengan syarat masyarakat sekarang di PSBB ketiga ini kita minta lebih disiplin, lebih taat, lebih patuh, tidak keluar rumah, tidak mudik lokal, cukup mudik virtual dan lain-lain. Nanti kalau angkanya signifikan baik, baru kita akan memasuki masa baru yang kami sebut masa pemulihan dan masa normalisasi aktivitas dan kegiatan dengan protokol COVID yang sangat ketat. Saya tekankan, yang sangat ketat. Oke, artinya Pemprov DKI Jakarta sepakat dengan pemerintah pusat bahwa harus ada masa transisi untuk pemulihan dan juga normalisasi begitu? Iya, tapi dengan syarat tadi, apabila di masa PSBB tahap ketiga, kita mendapatkan angka-angka yang positif, angka-angka yang lebih baik. Tapi kalau ternyata angka-angkanya negatif, angka-angkanya lebih jelek, ya kita harus mengambil kebijakan lain. Begitu, nanti kita akan pertimbangkan kembali. Prinsipnya di PSBB ketiga ini kita berharap memang sebagaimana disampaikan Pak Gubernur menjadi PSBB tahap penghabisan. Dengan syarat, ayo kita penuhi syaratnya sama-sama sekarang. Disiplin, patuh, taat, cuci tangan, tidak menggunakan masker, jangan keluar, jangan kerumunan, apalagi berlebaran. Lebarannya virtual. Virtual. Ya, Pak Riza, ini PSBB saja sudah 3 tahap, masyarakat tingkat kesadarannya masih rendah begitu, tapi di sisi lain masyarakat juga khawatir dengan pola new normal ini. Bagaimana kemudian meyakinkan publik untuk mengerti dan menerima konsep new normal, namun di sisi lain angka-angka tadi belum menunjukkan adanya penurunan, Pak Riza? Ya justru itu tadi ya kami terus melakukan sosialisasi, bahkan penegakan. Selama seminggu ini, sejak Pergub 47 dikeluarkan, kami telah menutup, ya, memberi sanksi denda beberapa restoran, beberapa hotel dan tempat-tempat lainnya yang menggunakan masker, sudah ribuan yang kami berikan sanksi. Kalau perkantoran, kalau pabrik, kalau toko mal, udah ribuan yang kami tindak. Ya. Bentuknya macam-macam, ada teguran tertulis, sampai kami segel, dan lain-lain. Jadi luar biasa angkanya. Kalau saya sebutkan, Nana, lebih dari 116 kawasan perkantoran, lebih dari 60 mal, lebih dari 8.732 tempat usaha, lebih dari 3.821 titik kerumunan massa, lebih dari 5.256 PKL, dan lebih dari 6.543 titik mangkal ojek. Jadinya semua kami lakukan ini dalam rangka penegakan agar di PSBB 3 betul-betul menjadi PSBB penghabisan. Untuk itu perlu kerjasama semua pihak. Ya, Pak Riza, tapi di sisi lain kita sudah tahu bahwa meskipun Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan penutupan berbagai tempat tadi yang sudah Anda sebutkan, tapi di sisi lain pemerintah pusat juga sudah melakukan perencanaan fase pembukaan beberapa tempat seperti pusat perbelanjaan, kemudian sekolah dan juga perkantoran. Nah, apakah kemudian Pemprov DKI juga sudah menyiapkan skenario untuk persiapan new normal ini akan seperti apa? Apakah sudah ada pola fase-fase normalisasinya yang disiapkan skenarionya oleh Pemprov DKI, Pak Riza? Ya, kami sudah menyiapkan berbagai skenario. Ya.
skenario PSBB tahap 3 kami sudah siapkan konsepnya dan kami laksanakan. Termasuk kami sudah menyiapkan ketentuan konsep daripada masa transisi nanti, ya kami menyebutnya masa pemulihan atau masa normalisasi, masa kenormalan yang wajar, ya. Masa-masa ini nanti kalau memang dimungkinkan kita laksanakan setelah PSBB ketiga dengan protokol ketat, umpamanya nanti kita buka ada beberapa fase 1, 2, 3. Fase pertama umpamanya yang kita buka seperti taman rekreasi, taman-taman seperti kebun binatang dan lain-lain, Ancol umpamanya kita buka, tapi dibatasi jumlahnya, jaraknya diatur, menggunakan masker, masuk cuci tangan, disinfektan dan sebagainya. Jadi dengan protokol ketat, begitu juga nanti kalau mal umpamanya dibuka, dibatasi jumlahnya, di setiap store dibatasi, jaraknya diatur, menggunakan masker, disinfektan, cuci tangan dan lain sebagainya. Pokoknya dengan protokol, termasuk kalau makan satu meja yang biasa diisi 4 orang, sekarang hanya boleh diisi 2 orang. Jadi semua kita atur lah, termasuk jaraknya. Oke, tapi Anda mengatakan bahwa masa transisi dan pemulihan ini ada 3 fase, fase 1, 2, dan 3. Ini kapan sebetulnya yang akan diimplementasikan? Artinya Pemprov DKI sudah punya rancangan waktunya juga kalau sudah punya rancangan skenario. Kapan kira-kira? Ya kami belum bisa mengumumkan, ya. Kalau kami umumkan sekarang nanti dianggap bahwa DKI sudah memastikan. DKI pun menyiapkan berbagai konsep, berbagai alternatif dan solusinya dengan beberapa syarat. Nah sekarang mari kita penuhi syarat yang paling utama agar di PSBB ketiga angka RO-nya di bawah 1 dengan cara disiplin, patuh dan taat seperti yang sudah kita umumkan. Dan petugas kami terus melakukan penegakan hukum bersama Satpol PP, Dishub, Polri, TNI dan lain-lain. Mudah-mudahan masyarakat lebih sadar. Ya, singkat saja Pak Riza, saya ingin penegasan, artinya pola skenario new normal ini ataupun masa transisi dan pemulihan itu tidak akan dilakukan jika angka-angka masih belum memenuhi syarat, begitu ya Pak Riza ya? Iya dong, kan semua itu harus ada syaratnya. Ya. Nah kami semua dalam memutuskan nanti masa kenormalan baru, kami nanti harus berkonsultasi dengan para pihak, ya. Tentu pihak yang pihak kesehatan yang lebih mengerti, dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dengan semua yang terlibat tentu akan kami libatkan. Kami tidak sendiri memutuskan, ada gugus tugas yang terlibat, juga kami berdiskusi dengan gugus pusat, pemerintah pusat, semua pihak kami libatkan dalam berbagai kebijakan yang diambil. Memang PSBB di Jakarta ini menjadi tanggung jawab dan dipimpin langsung oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur dalam mengambil kebijakan keputusan melibatkan semua pihak, dan insya Allah kebijakan yang diambil ada yang terbaik bagi semua. Terima kasih sekali Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Ahmad Riza Patria atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini, dan semoga memang ini wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa memasuki era baru di mana semua bisa beraktivitas dengan normal dan tidak dipaksakan sesuai tadi asalkan memenuhi syarat. Terima kasih sekali Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atas waktunya.